Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Inas dalam mata pelajaran PJOK. Sebelumnya Bu Inas mau tanya nih, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, anak-anak, semoga dalam mengikuti pembelajaran PJOK hari ini kalian tetap semangat agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, anak-anak, hari ini kita akan aktivitas kebugaran jasmani. Nah, apa sih Bu aktivitas kebugaran jasmani itu? Langsung saja kita masuk pada pembelajaran PJOK hari ini. Nah, coba anak-anak perhatikan. Ada kegiatan seperti ini, lompat tali ya. Kemudian ada kegiatan shuttle run atau lari bolak-balik seperti itu. Ada lagi kegiatan berlari mengelilingi lapangan. Kemudian ada aktivitas apa itu? Sit up ya anak-anak. Yang terakhir itu, apa sih kegiatan dari yang Bu Inas tampilkan ini? Apa yang dimaksud dari kegiatan semua ini? Nah, dengan melakukan aktivitas tersebut, aktivitas yang Bu Inas tampilkan ini dan masih banyak yang lainnya, seseorang dapat meningkatkan kebugaran jasmaninya. Jadi melalui latihan ini, latihan lompat tali, latihan shuttle run, latihan mengelilingi lapangan, dan latihan sit up, itu dapat meningkatkan kebugaran jasmani kalian. Nah, orang yang memiliki tubuh bugar dapat melakukan kegiatan fisik tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Jadi anak-anak, kalau kalian memiliki tubuh yang bugar, kemudian jasmani kalian itu bugar, saat kalian melakukan banyak aktivitas, kalian tidak mudah merasakan kelelahan. Jadi tubuhnya itu masih kuat meskipun banyak aktivitas yang menanti. Nah, kebugaran jasmani ini dapat dilakukan dengan berbagai macam latihan. Contohnya latihan daya tahan, bisa melalui berlari mengelilingi lapangan. Kemudian latihan kebugaran, latihan kelenturan otot, kemudian koordinasi tubuh akan selalu terjaga dengan baik. Nah, latihan-latihan ini kita jadikan satu dalam aktivitas kebugaran jasmani. Sesuai dengan judul yang Bina sampaikan tadi ya. Aktivitas kebugaran jasmani itu terdiri dari bermacam-macam latihan. Seperti yang Bu Inas tampilkan ini ada 4 latihan untuk aktivitas kebugaran jasmani. Yang pertama ada latihan daya tahan atau endurance. Kemudian latihan kekuatan atau latihan strength. Kemudian ada latihan kelenturan atau flexibility. Kemudian ada latihan kecepatan dan kelincahan atau latihan speed and agility. Oke, kita kupas satu persatu ya, apa saja yang termasuk dalam latihan daya tahan, yang termasuk dalam latihan kekuatan, yang termasuk dalam latihan kelenturan, atau yang termasuk dalam latihan kecepatan dan kelincahan. Simak baik-baik ya. Oke, and first latihan daya tahan atau endurance. Ya. Ini ada bermacam-macam sekali bentuk latihan untuk melatih daya tahan tubuh. Contoh yang pertama ada jogging atau lari santai. Nah, kalian sudah banyak sering mengetahui ya jogging-jogging di luar sana. Kalau setiap minggu bisa dilihat di CFD atau bisa dilihat di GOR, banyak orang yang melakukan jogging. Latihan jogging ini bertujuan untuk melatih daya tahan tubuh. Kenapa begitu Bu Inas? Karena ketika kita melakukan jogging, melakukan aktivitas, maka jantung akan memompa darah yang akan menghasilkan oksigen yang diedarkan ke seluruh tubuh.
Jadi ketika banyak oksigen yang dialirkan ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita bugar, daya tahan tubuh kita bagus, imunnya bagus, tidak mudah terserang penyakit. Nah, bagi anak-anak yang masih sering main game, masih rebahan, kurang olahraga, ayo latihannya pelan-pelan saja dulu, jogging di depan rumah pagi-pagi ya, biar daya tahan tubuhnya bagus. Kemudian ada latihan sirkuit. Nah, latihan sirkuit atau sirkuit training adalah latihan melakukan beberapa gerakan dalam satu rangkaian yang dibagi dalam pos-pos. Contoh, Bu Inas memiliki 3 pos untuk latihan sirkuit training. Setiap pos ini memiliki latihan atau kegiatan yang berbeda-beda. Contoh, pos pertama ada lompat tepuk atau jumping jack ya. Jadi berdiri kemudian lompat, tangannya menepuk ke atas. Itu untuk yang pos 1. Sekarang yang pos 2 ada lari bolak-balik. Jadi dari bendera 1, bendera start ke bendera finish, kemudian ke bendera start lagi. Itu dinamakan lari bolak-balik. Itu di pos kedua. Kemudian di pos yang terakhir ada squat thrust. Jadi setelah berdiri jongkok, kemudian kakinya ini ya, habis berdiri, kemudian jongkok, kakinya dimundurkan ke belakang, terus posisi jongkok lagi, kemudian berdiri lagi. Ini dinamakan squat thrust ya. Jadi ada 3 pos yang masing-masing setiap pos memiliki kegiatannya masing-masing, memiliki latihannya masing-masing. Nah, ini dinamakan latihan sirkuit training. Jadi setelah ke pos 1 silakan ke pos 2, kemudian ke pos 3, terus istirahat. Orang selanjutnya pos 2, pos 3 istirahat, begitu seterusnya sampai yang melakukannya sudah selesai. Latihan daya tahan ada lagi, ini lari lapangan. Nah, sering ya kita kalau olahraga di sekolahan, kita sering mengelilingi lapangan atau kita jalan biasanya ya, mengelilingi sekolahan ya, membuat garis segi 4 dengan ukuran panjang 50 meter dan lebar 50 meter. Kalau tempatnya tidak memungkinkan sebegitu lebar, maka kondisional dengan tempat yang ada, oke? Kemudian diberi tanda setiap sudutnya. Jadi nanti ketika orang baris di sisi sini ya, jadi ada tanda aba-aba prip gitu, dia akan jalan terlebih dahulu. Kemudian ada aba-aba peluit 2 kali prit prit. Nah, dia nanti harus lari dari bendera sini ke sudut sini. Lari seret. Terus di sini dia jalan jogging biasa. Kemudian dari ujung sini ke ujung sini dia juga melakukan lari. Itu bisa dimodifikasi seperti itu. Oke? Dan second, latihan kekuatan. Nah, latihan kekuatan ini karena di tubuh kita itu banyak sekali otot ya. Jadi banyak sekali otot yang harus dilatih untuk kekuatannya agar tidak mudah cedera. Ini ada bermacam-macam latihan seperti latihan otot tungkai, nanti selanjutnya kita bahas latihan otot perut, latihan otot bahu, lengan, punggung dan sebagainya. Sekarang kita membahas mengenai latihan kekuatan otot tungkai. Oke, ada yang pertama, latihan kekuatan otot tungkai, latihan jongkok berdiri. Seperti ini posisi awalnya berdiri tegak ya, kemudian kaki dibuka selebar bahu. Letakkan kedua tangan di samping badan seperti ini. Kemudian gerakan dilakukan dari sikap berdiri ke posisi jongkok. Kemudian setelah jongkok berdiri lagi, nanti jongkok lagi. Nah, ini melatih kekuatan otot tungkai saat kita melakukan jongkok. Nah, bukan jongkok ini Korea ya, tapi jongkok. Nah, ini jongkok, kita akan melatih kekuatan otot tungkai. Latihan selanjutnya ada naik turun tangga. Nah, kekuatan otot tungkai bisa dilatih melalui naik turun tangga.
atau bidang yang lebih tinggi dari tempat berpijak. Boleh kalau di depan ada bangku, boleh dinaiki, tapi yang tidak terlalu tinggi ya, maksudnya yang dapat kita jangkau. Nah, latihan ini dilakukan dengan kecepatan yang konstan dalam waktu yang ditentukan. Boleh naik turun, begitu ya. Latihan selanjutnya ada half squat jump. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kita latihan half itu adalah setengah ya. Squat jump berarti squat jump yang setengah, bukan penuh ya. Ini squat jump setengah. Latihan half squat jump dilakukan dengan posisi berdiri terlebih dahulu. Kedua kaki tetap berada di lantai, kemudian kedua tangan berada di kepala seperti ini. Ketika ada apa-apa melakukan loncatan, loncat seperti itu atau peluit ya, maka diwajibkan untuk loncat kemudian turun seperti posisi ini, bukan ya semi jongkok ya, seperti ini. Itu dinamakan latihan half squat jump. Nah, 3 latihan ini berfungsi untuk melatih kekuatan otot tungkai. Masih latihan kekuatan, tapi kekuatan otot lengan, bahu, dan dada. Coba, kalau dari judulnya latihan kekuatan otot lengan, bahu, dan dada, kira-kira kegiatan apa yang dilakukan? Nah, bagus sekali, kegiatan push up. Push up ini bisa berfungsi untuk melatih kekuatan otot lengan, otot bahu, dan otot dada. Gerakan push up sudah tahu kan ya? Gerakannya dilakukan dengan posisi badan telungkap. Kemudian kedua kaki lurus ke belakang. Ujung jari kaki bertumpu pada lantai. Kedua tangan ini menopang tubuh, tetapi tidak boleh terlalu lebar dan tidak boleh terlalu sempit. Dengan selebar bahu. Kemudian ketika sudah siap, maka angkat badan ke atas sampai posisi kaki dan badan lurus seperti menunjukkan garis lurus seperti ini ya. Nah, tidak boleh garis melengkung seperti ini, pinggulnya yang naik tidak boleh. Jadi harus badan dan kaki harus menunjukkan garis lurus. Kemudian turunkan badan dengan membengkokkan kedua siku. Nah, tetapi badan dan kedua kaki tetap lurus dan tidak boleh menyentuh lantai. Untuk gerakan push up ini sendiri, biasanya antara push up putri dan push up putra ada sedikit perbedaan. Nanti kita bahas di video selanjutnya, oke? Kemudian ada lagi ini bukan half squat jump, ternyata belum Binas ganti. Ini adalah latihan pull up. Nah, tulisannya seperti ini. Pull up ya, maaf, bukan half squat jump. Kalau half squat jump kan yang tadi. Ini adalah latihan pull up. Oke, no problem, langsung saja latihan pull up untuk meningkatkan kekuatan otot lengan. Nah, ini dilakukan dengan menggunakan palang tunggal ya. Ketika melakukan pull up, badannya berdiri, badannya lurus, maksudnya berdiri lurus di atas palang tunggal. Jadi ini mengambang gitu ya, tidak ada bendanya di sini. Jadi melatih kekuatan otot lengan. Ketika sudah, maka badan ditarik ke atas sehingga kepala ini melewati atau setara dengan tiang tunggalnya. Oke, mungkin masih terlalu berat ya ketika kita melakukan pull up, tapi nanti kita akan belajar melatih kekuatan otot lengan, bahu, dan dada melalui latihan push up. Oke? Dengan latihan kekuatan otot perut. Nah, seperti gambar di awal tadi ya, ada gambar melakukan sit up. Berarti gambar yang tadi kebugaran jasmani itu bisa dilatih dengan latihan sit up untuk melatih kekuatan otot perut. Oke, latihan seperti ini ya bisa dibantu dengan
kalau di sekolahan bisa dibantu dengan teman ya, karena kita daring, bisa dibantu kakak, adik, mama, papa, mbak, om, tante, dan sebagainya. Latihan sit up dilakukan untuk melatih otot perut. Latihan ini dilakukan dengan tidur telentang, kemudian kedua lutut ditekuk, ya, telentang, kemudian kedua lutut ditekuk. Nah, ini boleh minta tolong bantuan teman untuk memegang kaki yang bagian bawah. Kemudian kedua tangan diletakkan di belakang kepala atau bisa di depan dada. Kemudian angkat bagian atas, angkat bagian ini. Bagian atas ini sampai bagian perut menjadi seperti ini, lengkuan seperti ini. Oke ya. Kemudian setelah sudah mendekati lutut, kepalanya mendekati lutut seperti ini, kalian boleh kembali lagi pada posisi seperti ini. Oke? Itu latihan yang pertama. Ada latihan yang kedua. Oke, lanjut pada latihan kekuatan. Ada latihan kekuatan otot punggung. Ya, ini latihan kekuatan yang terakhir nih, latihan kekuatan otot punggung. Satu bentuk latihan untuk melatih kekuatan otot punggung. Ada yang bisa tebak? Ya, benar sekali. Kita akan latihan back up untuk melatih kekuatan otot punggung. Nah, cara back up itu bentuk back up seperti ini kegiatannya ya. Bagaimana itu, Bu? Gerakan back up berguna untuk melatih kekuatan otot punggung. Gerakan ini juga berguna sebagai pemanasan sebelum melakukan olahraga dan pendinginan setelah melakukan olahraga. Posisi badan terlungkup di matras atau di lantai seperti ini ya. Kemudian tangan berada di belakang kepala. Kedua kakinya rapat. Boleh minta bantuan teman kalau kita berada di sekolah karena kita masih daring, boleh minta bantuan teman orang yang ada di rumah, boleh mama, papa, kakak, adik ya. Kemudian ketika tangan sudah berada di belakang kepala, kaki sudah lurus, angkat dada antara dada ke atas, tetapi dengan paha ini kan ya, yang diangkat dada ke atas seperti ini. Tetapi paha dan kaki masih menempel di lantai. Oke, kalau sudah ke atas nanti diturunkan lagi seperti posisi awal. Bisa dilakukan berkali-kali. Nah, anak-anak, itu tadi latihan untuk aktivitas kebugaran jasmani. Pertemuan ini kita bahas latihan apa tadi pertama? Good, latihan daya tahan. Kemudian yang kedua ini adalah latihan kekuatan. Bu, tapi tadi kok disebutkan ada 4 latihan? Oh, tidak masalah. 2 latihan selanjutnya kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke? Sekian dari Bu Inas. Bu Inas hanya berpesan, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, tetap semangat, dan selalu ceria. Oke, Bu Inas akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.